Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triana Arifai dengan nomor Stanbook 196601430, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan atau biasa disebut dengan entrepreneurship adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang akan dihadapi ke depannya. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan sudah mulai dirintis di berbagai negara, misalnya di Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan pada tahun 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan tentang kewirausahaan usaha kecil atau biasa disebut dengan Small Business Management atau usaha baru New Venture Management. Kewirausahaan pada mulanya berkembang dalam bidang perdagangan saja, tetapi kemudian diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang industri, kesehatan, pendidikan, bahkan pemerintah dan organisasi lainnya. Sekian penjelasan pengertian kewirausahaan dan perkembangan serta sejarah kewirausahaan yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Novianti dengan Stambuk 196601399. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri seorang wirausahawan. Yang pertama, seorang wirausahawan harus mempunyai keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, mempunyai daya kreasi, imajinasi, dan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, mempunyai semangat dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, memiliki sifat percaya diri. Yang kelima, mempunyai analisis yang tepat. Yang keenam, mempunyai jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ibrahim dengan nomor Stanbook 196601083. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi jenis-jenis kewirausahaan. Beberapa ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Ada yang pengelompokan berdasarkan pada kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha yang dilakukannya. 1. Wirausahawan rutin, yaitu wirausahawan yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah perbaikan standar prestasi tradisional. 2. Wirausahawan arbitrase, yaitu wirausahawan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan. Misalnya, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. 3. Wirausahawan inovatif, yaitu wirausahawan dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi yang baru dan berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Fungsi wirausahawan. Ada dua fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian, yaitu secara makro dan secara mikro. 1. Fungsi makro. Secara makro, wirausahawan berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. 2. Fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausahawan adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber dalam cara yang baru, berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman 1977, secara umum wirausahawan memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner.
A. Penemu atau inovator. Wirausahawan berperan dalam menemukan dan menciptakan, yaitu 1. Produk baru, 2. Teknologi baru, 3. Ide-ide baru, dan 4. Organisasi usaha baru. B. Perancang atau planner. Wirausahawan berperan dalam merancang, yaitu 1. Perancangan usaha, 2. Strategi perusahaan, 3. Ide-ide dalam perusahaan, 4. Organisasi perusahaan.